Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau kariha al-kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi harrama as-siyama ayyam al-'id diyafatan li'ibadihi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah alladhi ja'ala al-jannata lil-muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluh ad-da'i ila as-siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun, wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali menghadirkan kepada kita hari raya Idul Fitri dalam kehidupan di tengah-tengah kita. Entah sudah berapa kali kita menyambut Idul Fitri. Mungkin ada yang masih dalam hitungan jari, atau belasan, atau bahkan sudah puluhan kali sepanjang hidup kita saat ini. Hari yang mulia ini biasa kita jadikan sebagai pembuka kesadaran untuk kembali kepada kesucian diri dan bertaubat dan saling bermaaf-maafan. Tidak ada seorang pun dari antara kita yang lepas daripada kesalahan. Kita sadari betapa diri ini rentan sekali tersilap, jatuh dalam kemaksiatan dan terjerembab dalam lumpur kekhilafan. Belum lagi kesalahan yang kita lakukan kepada sesama kita. Semua itu pernah kita lakukan di dalam kehidupan kita, silih berganti perbuatan buruk yang telah kita kerjakan. Ada banyak yang menyadari kesalahan dan dosa sehingga perilaku tercela, perilaku tidak baik berlama-lama berlaku di dalam kehidupan kita, yang mengakibatkan kita jauh daripada rahmatnya Allah, yang mengakibatkan kita jauh daripada pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Cara menginsafi kesalahan yang pertama adalah dengan mengakui kesalahan dan jangan pernah merasa diri ini suci serta lebih mulia daripada yang lain. Di dalam ilmu syariat yang pertama ini disebutkan dengan istilah al-i'tiraf, yaitu mengakui akan kesalahan diri kita sendiri. Sekecil apapun kesalahan yang pernah kita lakukan, kita harus segera bertaubat kepada Allah tanpa merasa paling benar sendiri, sehingga kita membela diri kita mati-matian karena merasa paling benar di antara yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yudribuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima." Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran bodoh, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Mereka itulah orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala harus selalu kita lakukan. Anggota badan rasanya tidak pernah lepas daripada perbuatan dosa. Mata, telinga, mulut,
hati, tangan dan kaki dan yang lain sebagainya telah menjadi saksi atas setiap apa yang kita lakukan, baik ataupun buruknya. Bertobat kepada Allah dan tidak merasa paling suci merupakan cara mensucikan diri dari segala dosa dan juga kesalahan yang ada pada diri kita. Mujahid pernah berkata, siapa yang tidak bertobat pada pagi dan sore hari berarti dia termasuk orang yang zalim. Al-Imam Rabi' bin Haitham pernah bertanya kepada orang-orang, tahukah kalian apakah penyakit itu dan apakah obat serta terapinya? Maka para hadirin menjawab, tidak wahai imam. Kemudian beliau menjawab, penyakit adalah dosa, obatnya adalah istighfar, terapi daripada sakit adalah bertaubat dan tidak kembali melakukannya. Kita harus sadari bahwa kita banyak maksiat daripada taatnya, banyak lalainya daripada ingatnya. Waktu kita lebih banyak tersita untuk hal-hal yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobat yang berarti kembali akan mengembalikan jadi diri kita yang sesungguhnya. Layaknya saat kita dilahirkan ke dunia yang dalam keadaan suci tanpa noda dan juga dosa. Yang kedua, jika kesalahan itu kita lakukan terhadap orang lain, maka kita wajib meminta maaf kepadanya. Dosa kepada sesama manusia tidak cukup hanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mau dan memaksakan nafsu ini untuk menyampaikan permohonan maaf setulus-tulusnya. Permohonan maaf yang keluar dari lubuk hati, barulah insya Allah tobat kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dosa kita termasuk perampasan daripada hak orang lain, zalim kepada orang lain, wajib dikembalikan kezalimannya, wajib dikembalikan apa-apa yang kita rampas daripada hak orang lain. Baru Allah akan menerima daripada tobat kita semuanya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim. Yang artinya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan kemudian dia zalim kepada dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyampaikan pesan kepada Nabi Musa, wahai Musa, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan telah bertobat dari dosa menggunjing, dosa ngerasani, maka dia adalah orang yang terakhir kali masuk ke dalam surga. Tapi siapa orang yang meninggal dunia dalam keadaan masih dosa ghibah, dosa menggunjing, maka dialah orang yang pertama kali masuk ke neraka Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Tidak ada jalan terbaik dalam melewati tobat atas kesalahannya kita lakukan kepada orang lain kecuali meminta maaf secara benar, meminta halal dan ridhonya atas apa yang telah rampas daripada hak orang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw shay'in falyatahallalhu minhu qabla an la yakuna lahu dinar wala dirham. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu bi qadri madlamatihi fa in lam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila alaih." Yang artinya Nabi bersabda, siapa orang yang menggolimi saudaranya dalam bentuk apapun, maka hari ini segera wajib bagi dia untuk meminta maaf atas perbuatannya, meminta ridho dan halal atas perbuatannya sebelum datang hari di mana tidak ada lagi berlaku itu dinar dan dirham, tidak berlaku lagi itu uang dan harta, karena jika orang tersebut memiliki amal soleh, amalnya tersebut akan dikurangi untuk melunasi kezalimannya kepada orang lain. Namun jika orang ini tidak punya kebaikan lagi untuk dibagikan, kejelekan orang yang dizalimi, dosa orang yang dizalimi akan dilimpahkan kepadanya, akan dilimpahkan kepada dia semua, sehingga dia termasuk orang yang layak untuk masuk neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang ketiga, tidak mencari kambing hitam dengan menimpakan kesalahan kepada orang lain. Jangan sampai perbuatan buruk yang kita kerjakan, bukannya kita akui, sesali ataupun tobati, justru kita lemparkan kepada orang lain. Padahal sebagai pelaku kesalahan, sebagai pelaku dosa, seharusnya kitalah yang berbesar hati dan berani mengakui, menyesali dan memperbaiki akan akhlak dan juga adab kita. Oleh karena itu, jangan coba-coba menimpakan kesalahan kepada orang lain.
karena hal yang demikian termasuk perbuatan fitnah yang sangat kecil, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaksib ithman fa inna ma yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu 'aliman hakima." Wa may yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'atan faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina. Yang artinya barang siapa mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk kemaslahatan dirinya sendiri, untuk kerusakan dirinya sendiri. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat sesuatu kebohongan dan dosa yang sangat-sangat nyata. Sikap ketiga ini termasuk daripada perbuatan zalim. Kita bayangkan, ada seseorang yang tidak ada kaitan sama sekali dengan masalah yang kita hadapi. Ada orang tidak punya masalah apapun kepada kita, tiba-tiba dia dimintai pertanggungjawaban, tiba-tiba dia harus memikul beban sebuah kesalahan, sebuah dosa yang tidak dia lakukan. Bukankah ini suatu kezaliman yang sangat kejam? Kezaliman semacam ini akan menjadi kegelapan kelak di hari kiamat. Inilah yang disebut dengan muflis, atau orang-orang yang bangkrut kelak ada di kiamat. Seperti bunyi pernyataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, apakah kalian tahu wahai para sahabatku, siapa mereka orang yang muflis? Siapa mereka orang-orang yang pairit? Para sahabat menjawab dengan polosnya, orang muflis wahai Rasulullah, orang pairit wahai Rasulullah, orang yang tidak punya rumah, orang yang tidak punya harta, tidak punya dinar dan punya dirham. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan tidak. Muflis dalam Islam, pairit dalam Islam adalah pairit kelak di akhirat adalah umatku, orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, namun dia di dunia telah mencaci fulan, telah menuduh fulan, makan hartanya orang lain, menumpahkan darah dan memukul orang lain tanpa hak. Maka orang-orang yang seperti ini akan diberi pahala dari kebaikannya, dan kemudian pahalanya akan diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Jika telah habis kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya, kemudian dia akan dilempar ke nerakanya Allah. Nauzubillah, na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, jangan sekali-kali kita membela orang-orang yang jelas bersalah, orang yang jelas-jelas telah melakukan kemaksiatan atau kesalahan. Ayat yang baru kita simak, ayat yang baru kita baca juga menguraikan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh seseorang harus ditanggung oleh diri pelaku sendiri. Maka dia yang merasakan sanksi atas hukuman, dia yang merasakan hukuman atas kesalahan dia. Kita tidak boleh membela ataupun melindunginya. Kita hanya bisa memberikan motivasi kepadanya agar dia berubah menjadi pribadi yang lebih baik, mendoakan dan mengajaknya untuk berani mengakui kesalahannya, serta tidak melakukan hal-hal yang sama sekali untuk orang lain dalam keadaan ini. Inilah 4 cara menginsafi atau menyadari kesalahan kita. Kita berbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bertobat di pagi hari dan sore hari. Kita berkomitmen untuk berani mengakui kesalahan kita sendiri dengan meminta maaf. Kita sisihkan rasa gengsi ataupun sombong kita, rasa tidak enak hati. Jangan pernah mencari kambing hitam atas kesalahan yang kita lakukan, dan jangan membela orang-orang yang salah, tapi hanya membela orang yang benar. Idul Fitri harus lebih spesial daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Idul Fitri yang sekarang harus lebih spesial daripada Idul Fitri yang sebelumnya. Idul Fitri yang akan datang harus lebih spesial daripada Idul Fitri yang sekarang dan seterusnya. Dan semoga apa yang telah disampaikan daripada khutbah singkat ini bisa bermanfaat kepada kita semuanya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang berani meminta taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berani mengembalikan segala hak orang lain kepada orangnya, orang-orang yang berani meminta maaf secara gentle, berani meminta maaf secara pribadi untuk mengembalikan haknya, sehingga kelak ketika meninggal dunia dicabut dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dunia dalam keadaan tidak punya dosa kepada orang lain dan tidak punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar,
الله أكبر الله أكبر والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين واجعل بلدتنا اندونيسيا هذه بلدة طيبة ورب غفور بلدة آمنة مطمئنة مباركة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء. هذا حالنا يا الله ولا يخفى عليك. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسلوك المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والرافضة والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم ولايتنا في من خافه واتقاه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.